Bawa kita kembali ke Orde Baru. Justru saya sampaikan kepada semua, tidak pernah bangsa Indonesia sebaik, sehebat menjadi macan Asia pada saat Orde Baru. Nggak bakal berani Pak. Cina masuk petantang petenteng zaman itu, nggak berani. Zaman Pak Harto Pak, barongsai aja dilarang. Zaman Pak Harto Cina berbisnis, iya berbisnis, tapi di kerangkeng bisnisnya. Zaman Pak Harto ada korupsi, jelas setiap negara ada korupsi, tapi korupsinya namanya under table, di bawah meja, itu jelas korupsi under table. Zaman SBY di atas meja korupsinya Pak. Zaman Jokowi meja-mejanya hilang Pak. Itu. Jadi kita kembali ke Orde Baru bukan sebuah kehinaan. Justru pada saat itu kita menjadi macan Asia. 80 negara mengusulkan kita sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Diveto oleh Amerika dan Cina. Dua negara ini dari dulu biang kerok. Bukan teman mereka. Kalau Amerika teman, Indonesia didukung jadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kalau RRC teman kita, mereka mendukung kita menjadi anggota Dewan Keamanan tetap PBB. Justru Amerika dan Cina memveto 80 negara yang mengusulkan kita menjadi Dewan Keamanan tetap, anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pada waktu itu kita macan Asia, keamanan kita terjamin. ABRI kita the best, number one in the world. Yang namanya Kostrad kita, yang namanya Kopassus kita. Apa buruknya Orde Baru? Buruknya adalah fitnah terhadap keluarga Pak Harto. Pak Harto turun buat surat kuasa kepada Jaksa Agung, kepada Ketua MK, Ketua MA, buat surat kuasa, silahkan ambil seluruh harta saya yang saya simpan di luar negeri kalau ketemu. Sampai detik ini Pak, beliau udah meninggal 10 tahun yang lalu, sampai detik ini tidak 1 rupiah pun harta Pak Harto dan keluarganya yang ada di Swiss atau dimanapun, tidak ada satupun harga itu. Haikal Hasan tidak pernah kita jumpai membicarakan hal itu di depan media massa mainstream. Saya tahu itu, karena resistensinya pasti besar. Oleh karena itu, mari kita bedah siapa sebenarnya Soeharto. 2 tahun setelah Soeharto berkuasa, pada tahun 1968, Soeharto sudah memulainya dengan nepotisme. Dia menunjuk adik tirinya yang bernama Prabowo Sutejo melalui perusahaannya PT Mercu Buana, memberikan hak impor kepada perusahaan itu untuk memasuk cengkeh. Setelah RCTI lahir yang dimiliki oleh Bambang Trihatmojo, lalu kemudian ada SCTV yang dimiliki oleh kerabat Soeharto yang lain, Pak Sudikatmono. Lalu kemudian anak Soeharto yang lain juga seperti iri melihat saudara-saudaranya mendapat fasilitas kepres. Lalu kemudian Pak Harto membuat kepres yang lain, jasa penagihan pesawat televisi dari rakyat bernama PT Mekatamaraya yang dimiliki oleh Sigit Soeharto. Ini juga harus jangan dilupakan. Pak Hasan nggak boleh melupakan sejarah-sejarah ini, bahwa pesawat televisi kita, sepeda ontel kita juga ditarik pajak oleh Soeharto. Ini adalah penyedotan uang-uang rakyat miskin dari kampung-kampung itu yang ditarik ke pusat. Sama halnya dengan praktek SDSB, undian harapan, Porkas. Itu adalah berupaya untuk menarik uang-uang rakyat dari buruh tani, dari tukang becak yang disedot ke pusat melalui judi yang dilegalkan itu. Ini juga Anda harus tahu betapa jahatnya itu kepada rakyat-rakyat kita. Lalu kemudian gerakan mahasiswa 98 dituding oleh Anda tidak tahu sejarah. Karena kami merasakan Pak. Kalau Soekarno jangan cerita, saya belum lahir. Itu hanya bisa saya jumpai di buku-buku bacaan. Saya tidak akan mendebat itu. Tapi kalau urusan Soeharto, saya adalah saksi sejarah. Dan mungkin ratusan juta rakyat lainnya juga menjadi saksinya. Setelah itu masih banyak lagi. Tahun 92 ada kepres tentang tata kelola niaga cengkeh. Cengkeh yang sudah lama dinikmati oleh masyarakat kemudian dimonopoli oleh BPPC yang konsorsiumnya diketuai oleh Tommy Soeharto. Di situ rakyat menjerit, pohon-pohon cengkeh ditebang oleh rakyat daripada diberikan kepada VOC pantat hitam, kata orang Sulawesi. Anda harus tahu itu. Setelah itu masih ada juga kepres tentang mobil nasional. Siapa yang bermain? Tommy Soeharto dengan Timor, lalu Bambang Trihatmojo dengan Bimantara. Bimantara menggandeng Hyundai dari Korea, Timor juga menggandeng Kia dari Korea.
India harus tahu. Uni Eropa menuntut melalui WTO atas monopoli ini, proyek mobil nasional ini. 2 bulan menjelang Soeharto lengser pada tahun 98, itu adalah menjadi bagian dari prasyarat dari pinjaman uang dari IMF agar proyek mobil nasional ini dihentikan, lalu dihentikan oleh Soeharto. Belum juga tentang skandal Busang. Anda harus tahu, banyak sekali kalau kita mau ungkap tentang itu. Anda menyanjung Soeharto di depan orang awam yang tidak mungkin melakukan resistensi terhadap Anda, tidak mungkin mendebat Anda. Tapi jika Anda mengungkapkan itu di depan kami sebagai pelaku sejarah, tentu saja saya akan melawan. Masih banyak lagi cerita lainnya tentang TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, yang dimiliki oleh Tutut Hardianti Rukmana. Ya kan? Setelah RCTI lahir, SCTV lahir, Mbak Tutut juga nggak mau ketinggalan. Membuat TPI yang mendompleng ke TVRI ketika tidak siaran, semua alat-alat TVRI dipakai. Korbannya Pak Ishadi sebagai direktur TVRI. Pemecatan itu sudah jamak ketika itu. Bahkan kalau Anda mau tahu, ini kalau kita mau berbicara tentang komunisme, Wakil Presiden Sudarmono ketika itu juga pernah diberikan stigma PKI. Entah konflik apa yang terjadi di tingkat elit, tapi Pak Sudarmono, Wakil Presiden sendiri, itu diberi stigma PKI. Menurutnya, orang tuanya pernah terlibat PKI di Cerme, di Gresik. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Siapapun yang tidak disukai, siapapun yang mau ditendang, lalu dilekatkan dengan PKI, dengan komunisme. Praktek-praktek ini yang dipakai oleh para pengagum Soeharto pada saat ini hanya untuk memberikan stigma kepada PDIP dan sebagainya. Itulah mengapa ceramah Anda yang dengan rentang waktu yang panjang itu betul-betul menenggelamkan Pak Karno. Anda menggunakan teknik belah bambu. Anda menginjak Pak Karno sambil menjunjung Pak Harto. Saya mungkin kalau soal akomodasi politik, saya tidak mau tahu Pak Haikal mau bermain politik dengan siapa, dengan pihak mana. Bukan urusan saya. Tapi ketika sejarah itu ada yang disembunyikan, ada yang dihilangkan, tentu saja saya tidak terima. Saya lahir, besar, kuliah, bekerja, menikah, punya anak pada zaman Orde Baru. Saya adalah bagian dari saksinya itu. Jangan ceritakan tentang Priok, jangan ceritakan tentang Monitor, jangan ceritakan tentang Talang Sari, jangan ceritakan tentang Kendung Ombo. Saya sudah besar, saya sudah kuliah. Dan mungkin teman-teman yang lain. Saya sering melakukan pertemuan dengan teman-teman aktivis pada zaman dulu. Semua membicarakan ini. Kok Anda dengan gampangnya menyembunyikan sejarah-sejarah itu? Lalu kemudian disuarakan di depan orang-orang awam yang tidak mungkin melawan. Padahal mereka juga tahu. Mereka juga merasakan seperti apa pada zaman Soeharto. Anda dan Tengku Zul sama modelnya. Berusaha menyembunyikan sejarah Soeharto. Seolah-olah Soeharto itu emas, bukan loyang. Saya tahu, otoritarian dimanapun di dunia ini juga punya banyak jasa terhadap negaranya. Tapi juga punya kejahatan-kejahatan yang tidak boleh disembunyikan. Idi Amin juga seorang diktator dari Uganda. Dia punya jasa untuk Uganda. Tapi dia juga punya kejahatannya. Artinya apa? Jasa-jasa itu jangan hanya itu yang dibaca, jangan hanya itu yang dimunculkan. Kejahatannya juga jangan disembunyikan. Robert Mugabe semua diktator, Pinochet, Ceausescu di Rumania, semua punya jasa kepada negaranya, termasuk Soeharto. Tapi kejahatannya juga banyak. Inilah kita butuh keadilan, kita butuh fair dalam sejarah ini. Ungkap semua. Jangan mencoba-coba untuk melakukan transaksi dengan sejarah. Jangan melakukan jual beli dengan sejarah. Semua saksinya masih hidup. Kalau Soekarno mungkin sudah banyak yang meninggal Pak saksinya. Saya malah belum lahir ketika itu. Tapi kalau Soeharto, saksinya masih banyak. Orang-orang yang sepantaran saya, pelaku-pelaku mahasiswa yang berdemonstrasi pada tahun 98 masih banyak. Ada Adian Napitupulu, ada Budiman Sujatmiko, banyak juga yang ada Fahri Hamzah, Fadlizon, semua itu adalah pelaku sejarah. Mereka juga tidak mungkin bohong Pak. Seperti apa Soeharto ketika berkuasa, mereka juga semua tahu.
Saya memang tidak mungkin mengungkit-ungkit orang yang sudah wafat, kejelekannya dan segala macam. Tapi ketika ada orang yang berusaha menyembunyikan sejarah kejahatannya, tentu saja kami tidak akan diam. Ini juga harus dipahami oleh Pak Haikal Hasan. Anda dengan kepentingan politik itu seolah-olah Anda pura-pura buta. Pada tahun 77, Pak Soeharto itu sudah khawatir terhadap umat Islam, terhadap kebangkitannya. Karena apa? Karena P3 waktu itu ada peningkatan suara yang signifikan di balik tekanan-tekanan terhadap P3 dan PDI pada pemilu tahun 77. Banyak saksinya, ulama-ulama yang tidak mau mendukung Golkar ketika itu betul-betul diinjak. Ada yang ditangkap, ada yang diadili. Salah satunya adalah Abu Yadim Yati. Ini Anda tidak boleh menutup mata seperti ini. Lalu di dalam ceramah itu Anda cerita bahwa pada tahun 98 Anda menangis karena Anda tahu bahwa Soeharto itu orang baik segala macam. Sudahlah, kayak gitu-gitu itu tidak, drama-drama seperti itu tidak boleh dilakukan, Pak. Anda sebagai penceramah agama seharusnya tidak boleh Anda berbohong seperti itu. Anda bilang ikut demo tapi di bagian sini, bagian yang mana? Demo pada tahun 98 itu sangat solid, tidak ada bagian kiri, bagian kanan. Kalau tidak solid mahasiswa ketika itu, Soeharto tidak mungkin lengser. Ini saya terus terang bukan apa. Ini saya hanya ingin meluruskan sejarah. Saya terus terang sering diingatkan oleh kawan-kawan dalam beberapa pertemuan, dalam 3-4 minggu terakhir ini. Karena saya sering mengungkap kejahatan Soeharto. Saya diingatkan oleh kawan-kawan. Setelah, kamu kok berani banget sih mengungkap seperti itu? Ternyata apa kesimpulan saya? Teman-teman saya itu yang aktivis-aktivis pada tahun 90-an masih trauma dengan kehidupan zaman Soeharto. Dia mengingatkan saya. Awas lu lah, kamu nanti ada yang jahatin kamu nanti ada yang berusaha nyulik kamu apa. Saya hanya menganggap begini, saya bukannya terlalu berani, enggak juga. Saya menganggap bukan saya ini seorang yang berani bertaruh, enggak juga. Kesimpulan saya adalah bahwa betapa panjangnya trauma zaman Soeharto, betapa kita itu paham betul sejarah-sejarah zaman Soeharto, intel di mana-mana, bahkan kita saat itu kepada tembok rumah sendiri takut, Pak. Takut ada penyadap. Yang kita curigai orang jualan bakso. Takutnya itu intel. Itu zaman Soeharto. Kepada adik-adikku kaum milenial yang tidak tahu pada zaman Soeharto, saya ingatkan, tolong tanya apabila ada saudara kalian yang menjadi aktivis pada tahun 90-an, 80-an, tanya seperti apa kehidupan zaman Soeharto itu. Haikal Hasan terlalu menggebu-gebu membela anak-anaknya Soeharto. Itu urusannya dia, urusan Pak Haikal kalau urusan seperti itu. Tapi jangan coba-coba menyimpangkan sejarah. Saya terus terang kalau urusan sejarah ini, karena saya adalah mahasiswa dan aktivis pada tahun 90-an itu, saya terus terang tidak terima. Kepala saya diinjak oleh tentara berkali-kali. Saya digelandang ke Koramil Kebayoran Lama. Saya ditahan 3 hari di sana. Hanya karena memprotes SDSB. Ini betul-betul Anda tidak menjadi korban peristiwa Priok. Orang-orang boleh saja nyinyir bagi siapapun yang membuka sejarah Soeharto. Katanya DOM itu nggak apa-apa. Toh itu mereka pemberontak. Karena memang Anda belum pernah menjadi keluarga mereka. Korban-korban peristiwa DOM di Aceh itu luar biasa. Orang yang tidak tahu apa-apa pun juga ditembak. Kita juga tidak bisa menyalahkan kasus Talang Sari karena pemimpin operasinya adalah Pak Hendro Priyono. Kita tidak bisa menyalahkan Pak Hendro. Peristiwa Priok pangdamnya adalah Pak Tri Sutrisno. Kita tidak mungkin menyalahkan Pak Tri Sutrisno. Kita harus menyalahkan pimpinannya ketika itu yang bernama Soeharto itu. Assalamualaikum.